Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, nama saya Sumiati, MPM 1802010043. Saya di sini ingin menjawab soal mata kuliah hukum perkawinan. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan pengertian perkawinan, dasar dari perkawinan, prinsip perkawinan, dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1974. Pengertian perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta sikap tolong-menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Dasar hukum perkawinan yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 serta hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya. Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi. Yang kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang ketiga, undang-undang ini mengatur prinsip agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Dan yang terakhir, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Soal yang kedua, jelaskan dasar hukum dari mahar, pencatatan nikah, saksi, dan berapa usia mempelai laki-laki dan perempuan di mana diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1974. Dasar hukum dari mahar terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 4 dan Surah An-Nisa ayat 24 yang artinya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap suatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pencatatan nikah yaitu terdapat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum saksi terdapat dalam peraturan perundang-undang yaitu KUHP pasal 1 ayat 26 serta dalam perkawinan yang dihadiri 2 orang saksi terdapat dalam pasal 24 KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Selanjutnya, usia laki-laki dan perempuan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yaitu ayat 1 bahwa laki-laki diizinkan menikah sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan diizinkan menikah
sudah mencapai 16 tahun. Selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang tahun 1974 dan berikan pendapat Anda. Apakah sudah sesuai atau perlu ditambahkan? Dan apa saja hak suami dan istri, kewajiban suami hak kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 30 sampai pasal 34. Pasal 34 yaitu yang pertama, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sedangkan pendapat saya, apakah sudah sesuai atau perlu ditambahkan? Pendapat saya sudah sesuai tentang hak dan kewajiban suami atau istri. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami yaitu pertama, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak. Sedangkan hak dan kewajiban istri yaitu pertama, memenuhi permintaan suami ketika suami meminta dan dalam kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Yang kedua, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah. Dan yang terakhir, ketiga, taat kepada Allah dan suami, menyenangkan suami, memelihara hak suami, menjaga farzi, serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Selanjutnya soal yang terakhir, jelaskan menurut Anda mengapa perempuan lebih rentan mengalami KDRT dan jelaskan undang-undangnya dan pasal berapa jika suami istri dapat mengajukan perceraian yang diperbolehkan oleh peradilan. Pasal berapa dan apa-apa saja yang diperbolehkan dalam perceraian. Karena budaya nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan, di mana posisi perempuan sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki dan secara fisik laki-laki lebih kuat dari perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas tinggi, memiliki dasar biologis pula. Undang-undang yang mengatur suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian yang dibenarkan oleh peradilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Dan apa saja yang diperbolehkan dalam perceraian? Yang pertama, boleh mengajukan gugatan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan. Yang kedua, suami istri terus-menerus berselisih atau bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup dalam rumah tangga secara rukun. Demikianlah jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.